Nah, saya mau nanya tentang ke Mas Pram ini, bagaimana cara Mas Pram menangani banjir ini? Apakah dengan mengedukasi masyarakat atau dengan memperbarui infrastruktur? Terima kasih. Jadi pada prinsipnya banjir itu ada tiga. Satu, banjir kiriman dari atas, yang kedua adalah banjir lokal, yang ketiga adalah banjir rob. Banjir kiriman sekarang ini untuk Jakarta sudah mengalami penurunan yang luar biasa karena dua waduk di atas dibangun, yaitu di Ciawi dan Sukamandi. Maka udah gak ada lagi isu tentang dibuka ditutupnya pintu air yang ada, karena apa? Di atasnya sudah dicegah. Nah, yang sering terjadi dua, yaitu banjir lokal, yang kedua adalah banjir rob. Banjir lokal ini disebabkan karena sungai-sungai tidak dikeruk, sampah-sampah yang menumpuk, kemudian juga aliran air yang tidak dirawat dengan baik, aliran turap dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, inilah yang tadi dipertanyakan mengenai banjir lokal. Hanya memang banjir lokal ini tidak lama. Satu hari biasanya surut, tetapi tidak bisa dibiarkan. Beberapa titik sudah dilakukan perbaikan dengan membuat turap dan memasang pompa di ujung. Di Jakarta Utara ada 12 pompa. Sekarang ini problemnya hanya 6 pompa yang berjalan. Dulu, kenapa Partai Indah Kapuk itu seringkali banjir, sekarang tidak banjir? Ya, apapun kita harus akui, karena di sana kebanyakan orang mampu beli pompa yang baik, pompanya diatur dengan baik, sehingga praktis di Pantai Indah Kapuk baik PIK 1, PIK 2 relatif tidak pernah atau jarang banjir. Karena banjir yang utama dari Jakarta itu tadi adalah banjir kiriman, banjir lokal. Sementara di beberapa area kita tetap terjadi, tetapi penurunannya cepat sekali. Bagaimana cara mengatasinya? Sungainya dikeruk, sampah-sampahnya ini, dan edukasi kepada masyarakat tetap harus dilakukan. Karena tidak bisa tidak, itu harus dilakukan. Yang ketiga adalah banjir rob. Ketika permukaan air naik, air yang dari laut masuk ke daratan, dan itu akan turun kalau kemudian robnya turun, dan biasanya ya 2-3 hari akan turun. Dalam jangka panjang apa sih yang perlu diatur supaya banjir rob ini tidak terjadi? Sebenarnya sejak Pak Harto ada yang namanya giant sea wall. Dibuat wall 32 kilo di ujung Jakarta Utara yang lebih dari 12 mil atau hampir 40 mil dari pantai. Kalau itu dilakukan baik, tapi biayanya besar sekali. Sehingga dengan demikian, pengalaman ketika kita KTT G20 di Bali kemarin, kita menanam mangrove dan akhirnya mangrove jadi model untuk menahan air. Kalau saya dalam jangka panjang, dan kami akan usulkan ke pemerintah pusat, tidak lagi giant sea wall, tapi giant mangrove wall. Ekosistemnya menjadi lebih baik, ekologinya menjadi lebih baik, dan biayanya tidak semahal ketika dibangun giant sea wall. Itulah yang harus dilakukan. Tetapi yang tidak kalah penting tadi, masyarakat Jakarta sudah waktunya diedukasi untuk itu.